Ananda sekalian, berjumpa kembali dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Jambi. Bersama saya Ibu Triningsih. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan nama Sekaragata. Mari kita mulai. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Suwakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabistata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ananda sekalian, materi kita hari ini yaitu tentang perdamaian dalam agama Buddha. Adapun yang akan kita pelajari yaitu tentang damai itu indah, hiri dan otapa, kemudian pemimpin yang baik. Materi kita yang pertama yaitu tentang damai itu indah. Damai berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, dan tenang. Perdamaian dapat menunjuk pada persetujuan untuk mengakhiri sebuah perang atau konflik. Gong Perdamaian Nusantara, peredam konflik. Tahukah kalian tentang Gong Perdamaian Nusantara? Mengapa dinamakan Gong Perdamaian Nusantara? Gong perdamaian ini dikirap dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dikirap menuju kota Palu yang dianggap sebagai daerah rawan konflik. Dikirapnya gong perdamaian ini bertujuan untuk sarana persaudaraan dan pemersatuan demi terwujudnya perdamaian di Nusantara. Gong Perdamaian Nusantara yang berasal dari Desa Plajan, Pakis Aji, Kabupaten Jepara ini merupakan gong yang keempat setelah sebelumnya ditempatkan di daerah istimewa Yogyakarta, Kupang, dan Singkawang atau Kalimantan Barat. Untuk yang selanjutnya yaitu Hiri Otapa dan perdamaian dunia. Hiri dan Otapa diartikan malu berbuat jahat, dan Otapa adalah takut akan akibat perbuatan jahat tersebut. Orang yang memiliki hiri tidak akan melakukan perbuatan jahat atau salah, sedangkan orang yang tidak memiliki hiri akan melakukan perbuatan jahat. Orang yang memiliki otapa seperti orang yang takut menyentuh bara api. Akibat menyentuh bara api akan terasa sakit, tetapi bagi orang yang tidak memiliki otapa akan merasa akibatnya pada melakukan perbuatan jahat, maka ia akan menderita. Hukuman dapat membuat malu dan takut apabila seseorang yang telah melanggar peraturan. Hiri dan otapa merupakan pelindung dunia. Karena hiri dan otapa dapat melindungi diri kita. Kalau kita melakukan perbuatan baik, otomatis hasilnya juga baik. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan jahat, maka otomatis kita akan hidup menderita. Selanjutnya kita belajar tentang pemimpin yang damai. Kita mengambil contoh kepemimpinan Buddha. Pemimpin yang damai dilandasi hati yang bersih dan bebas dari 3 penyakit batin. Apa saja 3 penyakit batin itu? Loba atau keserakahan, dosa kebencian, moha kebodohan. Kebanyakan pemimpin di dunia sekarang ini masih memiliki 3 sifat itu. Tidak ada pemimpin yang salah, tidak ada pemimpin yang tidak salah maksudnya. Selama hati pemimpin masih ada 3 penyakit tadi, pasti ada kesalahan dalam diri pemimpin. Tetapi Buddha adalah bebas dari keserakahan, kebencian dan kebodohan atau loba, dosa dan moha. Oleh karena itu, Buddha tidak pernah salah dalam memimpin. Dimanapun Buddha berada, selalu membawa damai, disimbolkan dengan mudra perdamaian. Kata-kata disampaikan oleh Buddha selalu membawa kesejukan, kedamaian bagi pendengarnya.
Buddha mengajarkan syarat pemimpin yang baik. Itu terdapat dalam kitab Jataka 80 yang disebut dengan Dasa Raja Dharma atau 10 syarat seorang pemimpin. Apa saja itu? Dasa Dhamma Raja yang pertama yaitu dana atau murah hati. Bersedia mengorbankan harta bendanya demi kepentingan yang dipimpinnya. 2 adalah sila atau moral, memiliki sikap yang baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. 3. Paricaga atau rela berkorban. Rela mengorbankan kesenangan atau kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. 4. Ajawa, tulus hati dan bersih, memiliki kejujuran, ketulusan, sikap maupun pikiran. 5. Madhava, ramah, sopan dan santun, memiliki sikap ramah simpati dan menjaga sopan santun melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. 6. Tapa, sederhana, membiasakan diri dalam hidup sederhana dan tidak berlebihan. 7. Akada, tidak berniat jahat, bermusuhan dan membenci, memiliki sifat pemaaf dan bersahabat, menjauhi niat jahat, permusuhan dan kebencian. 8. Awihimsa, tanpa kekerasan, tidak menyakiti hati orang lain, memelihara sikap kekeluargaan, senang pada perdamaian, menjauhi segala sikap kekerasan dan penghancuran hidup. 9. Kanti, sabar dan rendah hati, yaitu memiliki kesabaran pada saat mengalami halangan dan kesulitan, memiliki kerendahan hati pada saat menghadapi hinaan dan celaan. 10. Awirodana, tidak menimbulkan pertentangan, yaitu tidak menentang dan menghalangi kehendak mereka yang dipimpinnya. Selanjutnya, kepemimpinan Raja Asoka. Raja Asoka dulu adalah raja yang kejam dan serakah. Ia bahkan pernah membunuh 500.000 musuh, termasuk saudaranya sendiri. Setelah mengenal Buddha, Asoka berubah 180 derajat dan menjadi sangat baik. Ajaran kepemimpinan damai Raja Asoka tertuang dalam Prasasti Batu Kalingga nomor 22. Kemudian kepemimpinan Raja Asoka yang demikian itu terbukti membuat bangsanya menjadi damai dan sejahtera. Suatu bangsa akan menjadi damai dan sejahtera jika terjalin kokohnya persatuan dan kesatuan. Kemudian dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha mengemukakan syarat kesejahteraan suatu bangsa. Apa saja itu? Yang pertama, sering mengadakan pertemuan dan musyawarah yang mengikut sertakan orang banyak. 2. Berhimpun dengan rukun, berkembang dengan rukun, mencapai mufakat dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan rukun. 3. Menjunjung konstitusi yang berlaku, tidak memperlakukan apa yang belum diundangkan, tidak juga meniadakan apa yang telah diundangkan. 4. Menghormati dan menyokong para sesepuh atau pemimpin, juga memperhatikan amanat mereka. 5. Melindungi dan menghormati kedudukan wanita. 6. Memelihara dan tidak mengabaikan kewajiban agama. 7. Melindungi orang-orang suci dan bijaksana. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran agama Buddha kelas 9. Ibu cukupkan sekian. Silahkan disimak baik-baik. Dan pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah latihan. Oke anak-anak Ibu, tetap semangat. Ibu akhiri Namo Buddhaya.